Halo, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas materi sel volta. Oke, langsung saja. Ini ada beberapa soal potensial elektroda standar. Ada 5 reaksi yang disertai dengan E atau potensial selnya. Oke, kita akan bahas dulu. Kalau suatu reaksi, ya reaksi dikatakan spontan. Nah, itu artinya apa? Potensial reaksi yang reduksi harus lebih besar dibandingkan dengan potensial reaksi oksidasi. Kenapa? Karena untuk menghitung potensial sel, itu rumusnya adalah potensial reaksi reduksi dikurangkan dengan potensial reaksi oksidasi, dan hasilnya harus positif, makanya dia spontan. Oke, itu adalah aturannya ya. Apabila suatu reaksi itu spontan atau dikatakan dia dapat berlangsung, nah itu seperti ini. Kemudian ada istilah, mereduksi. Kita bahas satu persatu. Kalau dikatakan mereduksi, berarti dia adalah pereduksi. Mereduksi, berarti dia adalah pereduksi. Pereduksi, maka dikatakan dia adalah reduktor. Nah, yang kita tahu reduktor itu adalah zat yang mengalami apa? Yang mengalami oksidasi. Kan seperti itu ya. Oke. Sedangkan mengoksidasi. Oke, mengoksidasi berarti itu adalah zat sama saja ya, dia adalah pengoksidasi. Nah, dikatakan pengoksidasi berarti dia adalah oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Oke. Akan tetapi kalau dikatakan, nah kita ambil salah satu contoh saja, misalkan dia teroksidasi atau kalau ter ini dalam bahasa Indonesia sama dengan dia, dioksidasi berarti ini apa? Berarti ini sama saja dia yang mengalami oksidasi. Begitu juga terreduksi, sama saja dia mengalami reduksi. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal. Nah, dari kelima reaksi dan disertai dengan potensial standarnya, berdasarkan data potensial reaksi reduksi di atas, mana yang benar? Oke, kita lihat dari nomor 1. MnO4- dapat mereduksi. Perhatikan, mereduksi. Si MnO4 yang mereduksi, berarti dia pereduksi. Nih, kalau pereduksi berarti dia reduktor, maka MnO4 yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, kalau MnO4 mengalami oksidasi, pasti H2O2 ini yang mengalami reduksi, kan gitu. Karena MnO4 mereduksi, nah si H2O2O ini berarti yang tereduksi. Jadi dia yang mengalami reaksi reduksi. Sesuai dengan ketentuannya, ya, yang reduksi nilainya harus lebih besar dibandingkan oksidasi. Sekarang kita bandingkan. H2O2 potensial selnya adalah 1,78, positif 1,78, sedangkan MnO4- adalah positif 1,51. Lebih besar ini, maka ini memenuhi ya. Kenapa? Karena yang reduksi lebih besar dibandingkan dengan oksidasi. Maka opsi nomor 1 benar. Oke, nah sekarang kita cek yang nomor 2. CH4 mereduksi MnO4, lagi-lagi mereduksi, berarti CH4 ini bertindak sebagai pereduksi atau reduktor atau zat yang mengalami oksidasi. Nah, kalau dia yang mengalami oksidasi, pasti satunya lagi mengalami reduksi. Sekarang tinggal kita bandingkan harga potensial selnya antara MnO4 yang mengalami reduksi dengan CH4 yang mengalami oksidasi. MnO4- tadi adalah 1,51. Sedangkan CH4 itu adalah 0,50. Maka besar ya, besar reduksi daripada oksidasi. Maka ini juga memenuhi. Oke, atau berlangsung, atau dapat berlangsung. Oke. Yang nomor 3, CH4 paling mudah dioksidasi. Nah, tadi kalau dikatakan dioksidasi berarti dia yang mengalami oksidasi, kan dia korban. Nah, sesuai dengan deret volta, ini kita bahas sedikit aja dalam deret volta, Nah, ini H, semakin ke arah kiri, itu dia semakin bersifat apa?
reduktor kuat. Semakin ke kanan, dia semakin bersifat reduktor lemah. Reduktor berarti zat yang mengalami oksidasi. Kuat berarti dia mudah mengalami oksidasi. Dibuktikan dari apa? Dari potensial sel yang semakin negatif. Semakin ke kanan, nah dia potensial selnya semakin positif. Oke, maka kalau dikatakan paling mudah dioksidasi, maka paling kecil nilai potensial selnya. Kita lihat CH4, nih ya, ini dia ya. CH3O menjadi CH4 0,50, yang lainnya 0,76, 1,36, 1,51, 1,78. Paling kecil dia. Berarti ini paling mudah untuk mengalami reaksi oksidasi. Maka yang ini juga benar. Oke. Nah, tinggal satu lagi. PT direaksikan dengan Cl2 menghasilkan 2 ditambah 2 Cl- menghasilkan PtCl4,2- dapat berlangsung spontan. Oke, ini juga kriterianya sama ya. Kalau spontan berarti yang reduksinya harus lebih besar dibandingkan dengan yang oksidasi. Berarti kalau ini reaksi kan udah ditentuin nih. Maka kita harus tentukan dulu siapa zat yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi. Oke, kita lihat. Langsung saja kita hitung bilox masing-masing. Untuk PT unsur bebas 0, PT di sini adalah positif 2. Ini mengalami oksidasi. Nah, sedangkan CL-nya yang mana yang mau kita ambil? Nah, yang ini udah pasti sama dengan yang di sini, -1 ya kan? Maka yang ini. Oke, ini -1, sedangkan ini 0. Ini adalah reduksi. Maka yang potensial reaksi reduksinya adalah yang CL. CL kita lihat nilainya 1,36. Sedangkan nih, untuk potensial oksidasinya adalah si PT. PT adalah 0,76. Nah, tetap lebih besar ini ya. Lebih besar reduksi, maka ini juga memenuhi. 1, 2, 3, 4 benar, maka option ini memenuhi adalah yang E. Oke, nah ini adalah soal prediksi untuk yang KSK 2021 mengenai kespontanan reaksi dalam sel Volta. Ini juga serupa dengan beberapa soal TPS dan PTN pada beberapa tahun lalu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita.